Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya Suamiku Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Sedangkan di luar ruangan, saat ini Widya baru saja masuk ke dalam mobilnya. Para bodyguard yang juga sudah diutus Aslan untuk mengawasi Widi langsung menyuruh Widi untuk segera menelpon Aslan. Cepat hubungi Tuan Aslan dan beritahu kepadanya bahwa kita sudah selesai menjalankan tugas dengan baik, ujar bodyguard. Baik, aku akan segera menelpon Tuan Aslan. Tak lama kemudian sambungan telepon Widya mulai terhubung dengan Aslan. Halo Tuan Widya, sapa Aslan dari seberang telepon. Halo Tuan Aslan, saya ingin memberitahu Anda jika semua tugas yang Anda berikan kepada saya sudah berjalan dengan lancar. Saya sudah berhasil mendapatkan tanda tangan dari Pak Reza, dan dia sangat percaya dengan kerjasama ini, ujar Widya dari seberang telepon. Bagus, saya senang mendengar berita ini Tuan. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Hari ini juga tanda tangan Reza harus sampai di tangan saya, karena saya akan segera menjalankan rencana selanjutnya, ujar Aslan yang sudah tidak sabar. Lalu, bagaimana dengan kerjasama perusahaan saya dengan perusahaan Pak Reza Tuan? Bukankah saat ini perusahaan Pak Reza sedang pontang-panting? Tanya Widya yang merasa ragu jika menjalani kerjasama dengan perusahaan Reza. Anda tidak perlu melanjutkan kerjasama itu Tuan. Saya ingin melihat bagaimana reaksi Reza saat tahu jika ada seseorang yang mempermainkannya, jawab Aslan tersenyum menyeringai. Widya yang mendengarnya pun merasa takut jika dia mendapatkan teror dari Reza karena dia sudah berani mempermainkan pria tersebut. Lalu, bagaimana kalau Pak Reza marah kepada saya Tuan? Bagaimana kalau dia meneror saya? Semua tidak akan terjadi Tuan Widya. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk terus melindungi Anda. Anda tidak perlu panik, ujar Aslan memberikan dukungan untuk Widya. Setelah panggilan itu selesai, Aslan segera menghubungi salah seorang pengacara yang akan mengurus proses perceraian Arum dan Reza. Sedangkan di perusahaan cabang yang dikelola oleh Reza, saat ini sedang sangat ramai para wartawan untuk meliput berita. Reza akan melakukan konferensi pers untuk membahas mengenai berita viral kemarin yang membuatnya malu sekaligus rugi. Pak Reza, apakah semua berita itu benar? Tanya salah seorang wartawan. Tidak, semua berita itu tidaklah benar. Semua itu hanya editan saja. Ada orang yang iri dengan kerjasama aku bersama Olivia Butik, sehingga mereka melakukan perbuatan yang membuatku benar-benar murka. Benarkah begitu Tuan? Lalu bagaimana dengan kabar yang mengatakan jika kematian Arumi istri Anda disebabkan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Anda dan Nona Nisa yang sudah mengkhianatinya? Istri Anda memilih untuk bunuh diri dan menceburkan mobilnya dari atas jembatan setelah melihat pengkhianatan Anda. Apakah berita itu benar? Tanya wartawan yang lainnya. Semua itu tidak benar. Istriku meninggal karena kecelakaan, bukan karena bunuh diri. Dan untuk videoku yang viral kemarin, itu benar-benar bukan aku. Semua itu hanyalah editan. Reza masih tetap mengelak dan tidak mengatakan jika video yang tersebar itu bukanlah video dirinya. Apakah Anda bisa memberikan bukti bahwa video itu memang bukan Anda? Tanya wartawan itu lagi. Reza langsung membeku dengan pertanyaan wartawan tersebut. Namun tak lama kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai pemilik kafe. Reza menatap pria itu dengan tatapan tajam dan perasaan heran. Hingga detik kemudian pria yang mengaku sebagai pemilik kafe itu pun mulai bersuara. Benar apa yang dikatakan Pak Reza. Semua itu hanya berita palsu. Saya adalah pemilik kafe ini, tempat terjadinya pertengkaran Pak Reza dan Nona Nisa. Saya bisa memastikan jika kedua orang yang bertengkar itu bukanlah Pak Reza dan juga Nona Nisa. Mereka adalah pasangan lain yang sering datang ke kafe saya.
Ada orang licik yang sengaja merekam pertengkaran itu dan mengedit wajah mereka menjadi wajah Pak Reza dan juga Nona Nisa, ujar pria tersebut. Benarkah? Tapi kenapa video itu terlihat seperti nyata? Tidak terlihat seperti video editan pada umumnya, tanya wartawan itu lagi. Untuk hal itu nanti ada seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk memberi penjelasan, saut pria yang mengaku sebagai pemilik kafe itu lagi. Reza yang melihat hal itu pun merasa sangat senang. Reza tahu bahwa pria itu adalah pria suruhan Sanjaya yang sudah dibayar Sanjaya untuk membantunya. Reza baru sadar jika selama ini Sanjaya sangat sayang kepadanya dan akan melakukan apa saja demi kebaikannya. Papa memang benar-benar hebat. Aku tidak menyangka Papa akan melakukan hal ini kepadaku. Padahal selama ini aku sering membuat Papa kecewa. Iya, mulai sekarang aku akan mendengarkan semua yang Papa katakan dan akan mengikuti semua saran dari Papa, termasuk mendekati Olivia agar bisa menjadi milikku, batin Reza. Olivia KW atau Arum yang dulu disia-siakan oleh Reza, kini justru menjadi wanita yang sedang diperjuangkan oleh 3 pria sekaligus dan berharap bisa menjadikan wanita itu sebagai pasangannya. Di tempat lain, Aslan merasa marah ketika melihat berita live saat ini. Kurang ajar pria tua bangka itu. Sepertinya kau sudah berani ikut campur dengan rencanaku. Sekarang aku akan menunjukkan kelicikanku pada kalian. Karena kamu sudah berani ikut campur, maka bersiaplah untuk ikut hancur bersama putramu. Aku tahu kalau kamu sudah menyuruh seseorang untuk membantu putramu, ucap Aslan yang sangat marah. Aslan langsung menelpon anak buahnya dan menyuruh mereka agar kembali membuat malu Reza dan juga Sanjaya. Aslan akan menyuruh anak buahnya untuk menjemput Nisa yang sampai saat ini masih terjebak di apartemen karena wartawan selalu berdatangan setiap pagi. Ajak Nisa untuk datang ke perusahaan Reza dan biarkan pertengkaran mereka kembali terjadi di depan umum. Aku ingin menghancurkan mereka secepatnya dan ingin semua wartawan meliput berita live mereka saat ini juga, ucap Aslan kepada anak buahnya. Anak buah Aslan langsung siap menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan mereka. Aslan kembali mengambil ponselnya dan menelpon Olivia. Dia ingin memberitahu Olivia tentang berita live yang sedang tayang saat ini. Sebentar lagi anak buahku akan membawa Nisa ke kantor Reza. Pasti mereka akan kembali bertengkar di depan para wartawan. Aku ingin melihat Olivia melihatnya sendiri, ujar Aslan pada dirinya sendiri. Halo Aslan, ada apa? Tanya Olivia dari seberang telepon. Olivia, apa kamu sibuk saat ini? Tanya Aslan basa-basi. Tidak juga. Baru saja aku mau bantu Mika merancang desain dress. Memang ada apa? Tanya Olivia. Kalau begitu coba deh kamu lihat berita pagi ini. Aku yakin kamu akan bahagia setelah melihatnya, ujar Aslan. Memangnya berita apa? Apa berita tentang kesuksesan butik ini? Tanya Olivia penasaran. Kamu lihat aja sendiri, nanti juga tahu. Oke. Olivia segera menyalakan laptop miliknya. Setelah laptop itu menyala, dia segera mencari channel sesuai yang sudah diberitahu oleh Aslan. Dan betapa terkejutnya Olivia ketika dia melihat berita di mana Reza dan orang suruhan papanya sedang sibuk mencari pembelaan diri dan mengatakan pada wartawan bahwa berita viral itu hanyalah berita palsu. Sesaat kemudian Olivia semakin terkejut ketika dia melihat kedatangan Nisa. Para wartawan langsung mulai ke arah Nisa dan langsung mengarahkan kamera mereka ke arah wanita tersebut. Reza! Teriak Nisa. Reza terjingkat kaget ketika melihat Nisa tiba-tiba datang dan membelah kerumunan para wartawan yang sedang menggali informasi baru tentang mereka. Nisa? Kenapa dia bisa ada di sini? Batin Reza. Nisa langsung berjalan mendekati Reza dengan wajah yang sulit diartikan. Untuk apa kamu datang ke sini, Nisa? Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa keluar dari apartemen karena banyak wartawan yang ingin mewawancaraimu? Sekarang cepatlah pergi dari sini. Aku tidak ingin reputasiku semakin hancur karena kedatanganmu, ucap Reza berbisik kepada Nisa. Reza semakin merasa was-was dengan kedatangan Nisa yang hanya akan membuat kehidupannya berantakan. Namun Nisa tak kunjung pergi dari tempat tersebut. Dia justru tersenyum menyeringai menatap pria yang masih dianggap sebagai kekasihnya itu.
Ayo kita bermain, Reza. Kita lihat siapa yang akan memenangkan permainan ini, ucap Nisa lirih sambil menatap ke arah Reza. Nisa segera menghadap ke arah para wartawan yang sejak tadi sudah melontarkan berbagai pertanyaan kepadanya. Baiklah, aku akan memberitahu kalian tentang rahasia besar yang selama ini tidak diketahui publik. Asal kalian tahu, aku dan Reza sudah lama sekali mempunyai hubungan spesial. Bahkan di saat Arum masih hidup, kami sudah menjalin hubungan secara diam-diam. Karena kami sudah berkali-kali melakukan hubungan badan, akhirnya benih yang ditanam Reza di rahimku bisa tumbuh. Sekarang aku hamil anak dari Reza Aditya, terang Nisa di depan banyaknya wartawan. Reza yang melihat kegilaan Nisa itu pun segera mencekal tangan Nisa dan menarik wanita itu agar menjauh dari para wartawan yang semakin antusias meliput berita. Jangan dengarkan wanita ini. Sekarang cepat kalian bubar, teriak Reza dengan wajah merah padam. Sayangnya, berita itu sudah tersebar di berbagai media karena disiarkan secara live. Olivia dan juga Aslan yang sama-sama menyaksikan berita live itu pun tersenyum dengan puas. Nisa yang memang sudah geram pada Reza karena pria itu tak kunjung menolongnya ketika sedang didatangi para wartawan, akhirnya nekat membongkar hubungan gelap mereka selama ini. Reza sudah menarik Nisa dan membawa wanita itu ke sebuah ruangan. Reza langsung mengunci pintu dengan rapat agar tidak ada wartawan yang mengejar mereka. Dan plak, plak. Kamu benar-benar gila, Nisa, teriak Reza. Nisa yang kembali mendapatkan amukan dari Reza itu pun hanya bisa meringis sambil menahan rasa sakit di wajahnya. Kamu yang sudah gila, Reza. Kenapa kamu melakukan kekerasan padaku lagi? Tanya Nisa yang tidak terima dengan apa yang dilakukan Reza kepadanya. Itu belum seberapa, Nisa. Aku bisa saja menghabisimu saat ini juga. Kenapa kamu terus membuat masalah di kehidupanku? Kenapa kamu membuka hubungan gelap kita pada para wartawan? Kamu sudah tidak waras, Nisa. Bukankah dulu aku sudah pernah mengatakan padamu kalau aku akan membongkar hubungan kita ke publik jika kamu berani mengkhianatiku? Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk membongkar semuanya. Selama ini kamu terus menutupi hubungan kita. Bahkan kamu tidak menganggapku sebagai kekasihmu. Apa kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan ini sangat melukai hatiku? Di saat aku sedang membutuhkan pertolonganmu, kamu tidak kunjung datang untuk menolongku. Kemana saja kamu, ha? Ucap Nisa dengan suara tercekat sambil menahan rasa sakit di wajahnya. Reza langsung melepaskan cengkramannya dan mendorong tubuh Nisa hingga membuat wanita itu tersungkur ke lantai. Mata Reza terus menatap ke arah Nisa dengan tatapan tajam penuh amarah. Kalau aku membantumu keluar dari apartemen yang ada, para wartawan akan semakin curiga pada kita. Bahkan bukan hanya kamu saja yang akan dikejar-kejar oleh mereka, tapi aku juga. Dan aku tidak mau hal itu terjadi. Untung saja papaku bisa membantuku keluar dari apartemen. Tapi di saat aku dan papa akan masuk ke mobil, tiba-tiba saja ada seseorang yang memukul papa dari belakang dan membekapku. Setelah aku sadar, aku sudah ada di mobil seseorang. Di dalam mobil itu ada beberapa orang berpakaian hitam, menggunakan masker dan topi. Mereka menculikku, Reza. Dan kamu tidak peduli sedikit pun padaku. Kesal Nisa. Bleh. Kamu pikir aku ini anak kecil yang mudah kamu bohongi? Siapa juga yang mau menculikmu? Tidak ada untungnya juga. Kamu ini mulai mengada-ngada. Reza tertawa mengejek mendengar apa yang dikatakan oleh Nisa. Mungkin ini terdengar mustahil bagimu, Reza, tapi memang itu kenyataannya. Bahkan orang-orang misterius itu mengancam akan membunuhku kalau aku melawan mereka. Kalau mereka menculikmu, lalu kenapa kamu bisa di sini sekarang? Ha? Kamu mau mulai ngarang? Aku bisa ada di sini karena orang yang menculikku memberitahu tentang konversi pers yang sedang kamu lakukan. Mereka mengatakan kalau aku harus membongkar semua hubungan kita selama ini. Aku rasa apa yang mereka perintahkan padaku tidak merugikanku juga, sehingga aku menyetujui permintaan mereka. Selama ini aku ingin semua orang tahu tentang hubungan kita. Reza memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Nisa. Bodoh sekali kamu. Kamu bisa merasa lega setelah membocorkan hubungan kita pada publik. Tapi apa kamu pernah berpikir dengan dampak buruk yang akan aku terima akibat kebodohanmu yang kamu pelihara itu? Kamu
Kamu itu benar-benar gila, Nisa. Terserah kamu mau bilang apa. Mungkin kamu lupa kalau kita adalah sepasang kekasih yang tidak akan pernah terpisah sampai kapanpun. Aku menyesal sudah kenal dengan wanita iblis sepertimu. Umpat Reza membanting barang-barang yang ada di sekitarnya hingga berserakan di lantai. Sedangkan Nisa masih tetap duduk di lantai dengan memasang senyum puasnya. Reza berjalan ke sana kemari sambil berpikir jika saat ini ada seseorang yang diam-diam mengintainya dan menginginkan dirinya hancur. Siapa yang sudah berani macam-macam denganku? Ujar Reza. Sedang kalut dengan pikirannya, sampai-sampai dia tidak tahu jika saat ini Nisa sudah bangkit dari lantai dan langsung memeluk tubuh pria tersebut. Sayang, sudahlah, jangan keras kepala seperti ini. Kita sudah terbiasa menjalani semua berdua, sayang. Saat ini ada seseorang yang ingin menghancurkan hidupmu. Jadi kita harus tetap bersama untuk melawan semuanya. Ujar Nisa seraya memainkan jari-jari lentiknya di dada bidang Reza. Ngapa-apaan kamu, Nisa? Lepaskan tanganmu. Ujar Reza yang berusaha menepis sentuhan dari Nisa yang selama ini selalu membuatnya melayang. Jangan pura-pura tidak tahu, sayang. Aku tahu kalau saat ini kamu sangat menginginkannya, jawab Nisa dengan tetap memanjakan Reza. Kamu memang benar-benar sudah keterlaluan, Nisa. Reza segera membalikkan tubuhnya dan kini sudah berhadapan dengan tubuh Nisa. Tak perlu menunggu lama, mereka segera melakukan kegiatan di ruangan itu. Padahal di luar ruangan masih banyak para wartawan yang terus memanggil mereka. Ya, kok malah jadinya kayak gitu? Ya sudahlah. Urusan Nisa. Oke, lanjut. Sedangkan di perusahaan utama milik Sanjaya, awalnya pria Parubaya itu merasa puas dan bangga dengan orang suruhannya yang menyamar sebagai pemilik kafe. Namun setelah acara live itu kedatangan sosok Nisa, senyuman di wajah Sanjaya mendadak luntur. Sanjaya meremas jari-jari tangannya yang sudah saling terkait satu sama lain. Rasa bencinya pada Nisa semakin bertambah ketika wanita itu tiba-tiba datang ke konversi pers di saat para wartawan sudah mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemilik kafe. Kenapa wanita licik itu bisa ke perusahaan cabang? Bukankah aku sudah menyuruh anak buahku agar mereka menjaga ketat apartemen Nisa dan memastikan wanita itu tidak menemui Reza lagi? Apa saja yang dilakukan anak buahku sampai mereka lalai membiarkan Nisa menemui Reza? Geram Sanjaya. Sanjaya segera mengambil ponselnya dan segera menelpon salah satu anak buahnya. Kenapa wanita licik itu bisa ada di konversi pers Reza? Bukankah aku sudah menyuruhmu dan teman-temanmu agar menjaga ketat area apartemennya dan memastikan dia tidak menemui Reza lagi? Apa kalian hanya ingin makan gaji buta dariku? Hah? Marah Sanjaya. Maaf tuan, tapi saya dan teman-teman saya tiba-tiba diserang beberapa orang misterius ketika para wartawan mulai pergi meninggalkan apartemen Nona Nisa. Orang-orang misterius itu mengikat tangan kami dan membawa kami ke sebuah gedung kosong. Bahkan sampai sekarang kami masih ada di tempat ini, tuan. Ujar anak buah Sanjaya tersebut. Sanjaya yang kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh anak buahnya pun meminta agar anak buahnya mengirimkan Sherlock dan foto lokasi mereka saat ini. Apa maksudmu? Apa ada seseorang yang menyerang kalian? Siapa mereka? Cepat katakan padaku agar aku bisa langsung memberikan pelajaran untuk para pengecut itu. Kami tidak tahu, tuan. Mereka memakai penutup wajah yang tidak bisa kami kenali. Sial. Kenapa kalian tidak menyadari kalau ada musuh yang diam-diam mengintai? Maaf, tuan. Kami pikir orang-orang misterius itu adalah wartawan yang baru datang. Ya sudah. Kalian tunggu saja di sana. Biar anak buahku yang lain segera membebaskan kalian. Terima kasih banyak, tuan. Telepon kembali berakhir. Sanjaya terus berusaha mencari tahu siapa seseorang yang sudah berani menghancurkan reputasinya. Selama ini aku tidak rasa punya musuh berat dalam hidupku. Tapi kenapa selalu ada teror yang mengancam karirku ya? Gumam Reza dalam hati. Sedangkan di tempat lain beberapa menit yang lalu Reza dan Nisa baru selesai dengan rutinitas mereka.
Sebelum keluar dari ruangan, terlebih dulu Reza mengintip suasana di luar. Setelah memastikan para wartawan pergi, barulah Reza membuka pintu dengan lebar dan segera keluar dari ruangan. Banyak pasang mata yang melihat kemesraan mereka. "Cantik banget pacar Pak Reza ya, tapi sayangnya seorang pelakor," bisik salah seorang karyawati yang bekerja di kantor tersebut. "Iya ya, kenapa dia rela jadi pelakor ya? Padahal dia cantik banget," puji yang lainnya. "Kamu mau kemana?" tanya Nisa yang melihat Reza mulai melangkah mendekati pintu. "Mau ke ruanganku," jawab Reza singkat. Nisa tidak bisa menghentikan langkah Reza karena tidak ingin membuat pria itu semakin marah kepadanya. Reza berjalan cepat menuju ke lobi. Sesampainya di depan lobi, bertepatan dengan masuknya wanita cantik yang membuat jantung Reza berdebar tak karuan. Ya, siapa lagi jika bukan Olivia? Wanita itu kembali mendatangi perusahaan Reza dengan membawa 2 orang yang akan ditugaskan di perusahaan Reza. Olivia menatap tajam ke arah Reza, dan tatapan itu mulai beralih kepada Nisa yang baru saja menyusul mereka. Nisa yang melihat kedatangan saingannya pun mulai melingkarkan tangannya dan memeluk Reza dari samping. Reza yang mendapatkan pelukan dari Nisa langsung menoleh ke arah wanita itu dan menatapnya dengan tatapan tajam. "Lepaskan tanganmu, Nisa," ucap Reza berbisik dengan nada kesal. Nisa yang mendapatkan perintah dari Reza pun langsung menatap mata Reza dengan tatapan tak kalah tajam. "Tidak mau. Aku tidak akan melepaskan pelukan ini. Biarkan saja dia tahu kalau kamu sudah menjadi milikku dan tidak akan melirik wanita lain," saut Nisa. "Nisa, bukankah sudah kukatakan kalau kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi?" "Tapi kamu tetap menikmati tubuhku, Reza. Aku tidak ingin kalau kamu hanya menginginkan tubuhku saja. Meskipun kita sudah melakukan hubungan intim, tapi aku tetap tidak mau menjadikanmu sebagai kekasihku lagi, Nisa. Aku akan tetap mendekati Olivia dan menjadikannya sebagai pijakan kekayaanku," bisik Reza lagi. Olivia yang sejak tadi melihat kedua orang terus berbisik itu pun akhirnya mulai membuka suara dengan berdehem. "Pak Reza, bisakah kita segera ke ruangan yang ditempati orang-orang saya?" tanya Olivia yang sudah geram dengan kemesraan mereka berdua. "Oh, tentu saja bisa, Nona. Maaf saya sampai tidak sempat menyapa kedatangan Anda," jawab Reza. Reza segera melepaskan tangan Nisa dengan cara paksa. Setelah itu dia segera mendekati Olivia dan mengajaknya untuk masuk ke sebuah ruangan yang akan dijadikan sebagai tempat kerja orang-orang suruhan Aslan. Ketika baru beberapa langkah mereka berjalan menuju ruang kerja, tiba-tiba saja mereka mendengar suara teriakan dari Nisa. "Dasar matri, aku tahu kalau kamu hanya memanfaatkan Reza. Kau benar-benar wanita serakah, Olivia," teriak Nisa. Olivia kembali menoleh ke belakang dan detik kemudian dia kembali melangkahkan kakinya mendekati Nisa. Olivia tetap memasang wajah santai, seolah-olah tidak terbakar oleh umpatan dan fitnah yang keluar dari mulut Nisa. Reza juga segera mengikuti langkah Olivia karena tak ingin jika Nisa kembali berbuat masalah. Kini Nisa dan Olivia sudah saling berhadapan. Tanpa perlu menunggu lama, Olivia segera melayangkan tamparan keras di wajah Nisa. Nisa yang semula wajah melihat santai Olivia, kini justru mendapatkan tamparan keras tanpa dia duga. Nisa tidak menyangka jika Olivia berani melakukan hal itu kepadanya. Bentar-bentar, ini sebenarnya Nisa kasihan juga ya, kena tampar mulu. Oke, lanjut. "Apa yang kau lakukan, Jalang? Berani sekali kau menyentuh wajahku," teriak Nisa, merasa tak terima dengan apa yang dilakukan Olivia kepadanya. Nisa mulai mengangkat tangannya dan berniat untuk menampar balik Olivia. Ketika tangan Nisa sudah mendekati wajah Olivia, dengan cepat Olivia langsung menepisnya sehingga tamparan itu tidak terjadi. Olivia meremas tangan Nisa dengan keras yang membuat Nisa kembali merasakan sakit. "Lepaskan tanganku, Jalang. Ini pantas kamu dapatkan. Dan bukan aku yang pantas dipanggil Jalang, tapi kamu. Berani sekali kamu memfitnahku dengan mulut busukmu itu." Reza yang melihat pertengkaran dua wanita itu pun mulai berusaha melerai mereka. "Nona Olivia, tolong lepaskan dia," pinta Reza. "Pak Reza, tolong ajari sopan santun pada kekasih Anda. Sudah berulang kali kekasih Anda berbicara kasar dan memfitnah saya. Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan kerjasama yang sudah kita sepakati.
mengancam Olivia. Nona. Tolong jangan batalkan kerja sama kita. Saya mohon. Tidak, Pak. Setelah saya pikir-pikir, sepertinya tidak ada untungnya juga kita melanjutkan kerja sama ini. Ketika semua kolega bisnis mengakhiri kerja sama dengan Anda, saya masih setia menjalin kerja sama dengan Anda. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Anda mempunyai kekasih yang benar-benar membuat saya kesal dan marah. Saya takut reputasi saya akan hancur karena mulut kekasih Anda ini. Tunggu dulu, Nona. Jika hanya menyangkut masalah Nisa, saya akan membuatnya jerah dan tidak berani macam-macam dengan Anda lagi. Tapi tolonglah, tetaplah menjadi rekan bisnis saya, Nona, ucap Reza memohon. Nisa yang mendengar jelas dengan apa yang dikatakan oleh Reza pun semakin naik pitam. Dia segera mengeluarkan tanduk dengan kata-kata kasar kepada Reza. Reza, apa yang kamu katakan tadi? Kamu mau membuatku cerah, jadi kamu lebih memilih wanita ini daripada aku yang selalu ada untukmu, hah? Kamu sudah merenggut kesucianku, Reza. Cukup, Nisa. Kamu sudah benar-benar membuatku marah dan hancur. Mulai detik ini juga, jangan pernah ganggu aku lagi. Jangan pernah sekalipun kamu hadir dalam kehidupanku. Gila kamu, Reza. Security, cepat bawa wanita ini pergi dari kantor dan pastikan dia tidak akan pernah datang ke kantor ini lagi. Perintah Reza pada petugas keamanan. Dengan cepat dua petugas keamanan langsung mencekal tangan Nisa dan membawanya pergi dengan paksa. Reza, kamu sudah tega mengusirku dengan hina seperti ini. Dan kamu lebih memilih jalan itu daripada aku. Lihat saja, aku tidak akan tinggal diam dengan apa yang sudah kamu lakukan pada aku, Reza, teriak Nisa. Setelah memastikan Nisa benar-benar pergi, Reza langsung mendekati Olivia dan menatap wajah wanita tersebut. Maaf, sudah membuat Anda malu dengan wanita itu, Nona. Saya janji kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saya beri satu kesempatan lagi bagi Anda. Sekarang cepat bawa para karyawan saya ke ruang kerjanya, karena saya sudah tidak tahan jika terlalu lama di tempat ini. Baiklah, mari saya antar. Reza, Olivia, dan dua karyawan Olivia berjalan beriringan menuju ruangan. Setelah beberapa menit mereka sudah sampai di tempat yang akan menjadi ruang khusus para karyawan Olivia. Dasar bodoh. Mudah sekali menipumu, Reza. Aku tinggal menunggu waktu untuk melihat kehancuranmu yang bertubi-tubi. Batin Olivia tertawa bahagia. Semuanya sudah selesai, jadi saya pamit, ujar Olivia masih dengan memperlihatkan wajah marahnya. Apa perlu saya antar, Nona? Saya takut Nisa masih ada di luar dan akan kembali membuat ulah pada Anda. Tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Olivia langsung berjalan cantik meninggalkan ruangan itu. Sedangkan Reza terus menatap tubuh indah Olivia sampai tubuh itu menghilang dari balik pintu. Di depan pintu utama sudah ada bodyguard yang sejak tadi terus memantau Olivia sesuai tugas dari Aslan. Mereka harus bekerja dengan rapi agar tidak ada yang curiga. Malam sudah menggantikan siang. Saat ini Olivia dan Aslan sedang makan malam bersama di sebuah restoran yang biasa dikunjungi oleh Aslan. Olivia menikmati makanan yang sudah diantar oleh waiters restoran. Dia makan sangat lahap, seperti seseorang yang sudah 3 hari tidak makan. Olivia, apa kamu tidak bisa makan dengan anggun seperti wanita-wanita cantik pada umumnya? Hardik Aslan membuat Olivia langsung menoleh ke arahnya. Apa kamu tidak tahu kalau seharian ini aku tidak sempat makan? Lagi pula makanan di sini enak, semakin membuat nafsu makanku bertambah, jawab Olivia sambil mengunyah makanannya. Berbeda dengan kebahagiaan yang saat ini dirasakan oleh Olivia dan Aslan, di rumah milik Sanjaya kembali terjadi pertengkaran antara Reza dan Sanjaya. Untuk yang kesekian kalinya, Reza sudah membuat harga diri Sanjaya turun drastis di mata publik. Melihat amarah yang membuncah di wajah sang papa, membuat Reza hanya bisa tertunduk dan dengan diam. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tahu kesalahanmu yang kamu lakukan? Tanya Sanjaya mengawali obrolan mereka. Reza masih diam dan merasa enggan untuk menjawab pertanyaan dari sang papa. Sanjaya terus berjalan ke sana kemari dengan terus berpikir bagaimana caranya agar dia bisa memperbaiki nama baik perusahaan dan keluarganya yang sudah tercoreng akibat konferensi pers yang tiba-tiba dihadiri oleh Nisa. Kenapa aku bisa mempunyai anak bodoh sepertimu, Reza?
Sekarang kamu sudah benar-benar menguliti kebusukanmu sendiri. Pasti publik mulai berasumsi kalau selama ini kamu sudah berselingkuh dan menghamili Nisa. Itu benar-benar bodoh, umpat Sanjaya sambil berkacak pinggang. Reza dan Yuni masih terdiam membisu menyaksikan kemarahan Sanjaya. Aku tidak tahu kalau Nisa akan datang ke konversi pers itu, Pak. Dia mengatakan padaku kalau ada orang-orang berpakaian serba hitam dan menggunakan atribut yang tidak bisa dikenali, itu tiba-tiba datang ke apartemennya dan menculiknya. Sepertinya memang ada musuh yang sengaja merencanakan semua ini agar nama baik kita tercoreng, Pak. Akhirnya Reza membuka suaranya ketika melihat sang papa sudah benar-benar murka. Siapa orang-orang yang kamu maksud? Aku sendiri tidak tahu, Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mencari informasi mengenai orang-orang misterius itu, atau menjalankan rencana lain? Kalau kamu benar-benar ingin balas budi kepada Papa, segeralah menikah. Buktikan pada publik kalau kamu tidak menghamili Nisa. Bagaimana maksud Papa? Papa menyuruhku untuk menikah dengan Nisa, begitu? Tidak. Kamu harus menikahi wanita selain Nisa. Dengan begitu kita akan kembali mendapatkan nama baik di mata publik. Mereka akan menyadari jika Nisa sudah berbohong dengan ucapannya yang menyatakan jika dia adalah kekasihmu dan sedang mengandung anakmu. Kamu harus menikah dengan Olivia. Papa yakin kalau wanita itu adalah wanita yang tepat untuk bergabung di keluarga kita. Dia akan sangat menguntungkan bagimu, Reza. Kalau kamu berhasil menjadikannya istri, maka Papa akan memberikan harta Papa kepadamu, dan tidak akan Papa berikan untuk panti asuhan. Ucap Sanjaya dengan wajah penuh kelicikan. Reza langsung tersenyum mendengar penuturan dari papanya tersebut. Begitu juga dengan Yuni yang merasa lega karena sang suami kembali memaafkan putranya dan masih mau memberikan saran untuk putranya. Tapi bagaimana agar aku bisa meyakinkan Olivia dan bisa membuatnya bersedia menikah denganku, Pak? Tolong bantu aku agar aku bisa mendapatkan Olivia secepat mungkin. Aku tidak mau kalau Aslan lebih dulu menikahi Olivia, Pak. Rengek Reza seperti anak kecil. Reza, kamu tidak perlu khawatir. Kami akan terus membantumu agar kamu bisa mendapatkan Olivia. Mama akan menjadi orang nomor 1 yang mendukungmu, ujar Yuni. Benarkah? Mama serius mau membantuku mendapatkan Olivia? Memangnya Mama punya rencana apa supaya Olivia mau menerimaku? Reza, Mama akan mendekati Olivia layaknya seorang ibu mertua yang sangat menyayangi menantunya. Mama juga akan menyuruh Ririn adikmu agar segera pulang ke Indonesia dan membantu Mama untuk meraih Olivia. Mama yakin dengan rencana ini. Terus bagaimana dengan kuliah Ririn, Ma? Semuanya sudah Mama atur. Kamu tinggal menjalaninya saja. Terima kasih banyak, Ma. Pa, aku akan melakukan semuanya dengan sebaik mungkin. Keesokan harinya, Olivia sudah rapi dan siap untuk berangkat bekerja. Olivia, panggil Aslan yang lagi-lagi datang tanpa memberi kabar. Siap, Bos. Mereka segera berangkat ke tempat kerja masing-masing. Ketika sedang di perjalanan, Olivia bertanya pada Aslan mengenai 2 anak buah yang ditugaskan menjadi intel di perusahaan Reza. Aslan, bagaimana dengan para anak buahmu? Apakah mereka sudah menjalankan tugas sesuai yang kamu perintahkan? Tanya Olivia memecahkan keheningan. Sudah. Mereka sudah mulai menjalankan semua perintah dariku. Kita tinggal menunggu hasilnya saja. Para anak buahku sudah berhasil meretas beberapa data penting perusahaan Reza. Aku tidak sia-sia membayar orang-orang yang ahli dalam dunia peretasan dan dunia keuangan. Tapi aku takut kalau Reza tahu dengan apa yang dilakukan oleh anak buahmu itu. Kamu yakin semuanya aman? Tanya Olivia penasaran. Olivia langsung memutar tubuhnya hingga kini sudah menghadap ke arah Aslan. Aslan yang menyadari hal itu pun tidak berani membalas tatapan mata Olivia, karena dia masih belum bisa melupakan kejutan di bibir Olivia beberapa hari yang lalu ketika sedang melakukan sandiwara. Tentu saja tidak. Aku sudah yakin dengan anak buahku yang ahli dalam ilmu teknologi dan keuangan. Mereka akan bekerja dengan sangat rapi dan bersih tanpa menimbulkan rasa curiga dari siapapun.
Olivia mengangguk dan mulai merasa tenang setelah mendengar penjelasan dari Aslan. Syukurlah kalau begitu. Aku hanya sedikit khawatir saja. Kalau sampai mereka ketahuan, pasti aku juga akan ketahuan. Jangan bicara seperti itu. Tentu saja aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi kepadamu, jawab Aslan dengan tegas, dan tanpa sadar tangan kirinya sudah memegang tangan Olivia. Olivia yang merasakan sentuhan lembut dari Aslan itu pun semakin menatap wajah Aslan dengan seksama dan membiarkan Aslan tetap memegang tangannya sampai pria itu sadar dengan apa yang dia lakukan. Saat aku bersamanya, aku selalu merasa tenang. Bahkan ketika dia memelukku atau memegang tanganku seperti ini saja, aku merasa sangat aman dari para musuh yang sedang mengintaiku. Apa aku sudah beneran jatuh cinta kepadanya? Gumam Olivia dalam hati. Setelah sudah sampai di butik, Olivia segera menjalani rutinitas seperti biasanya. Perlahan-lahan dia sudah mulai paham dengan dunia butik dan merancang berbagai model fashion yang mampu menarik para klien. Nona, di luar sedang ada tamu yang mengaku sebagai istri dari Tuan Sanjaya. Beliau datang bersama seorang gadis bernama Ririn yang mengaku sebagai anak dari Tuan Sanjaya. Mereka mengatakan ini ingin bertemu dengan Anda, ujar Mika yang berusaha masuk ke ruangan Olivia. Untuk apa mereka datang ke sini dan mencariku? Bukankah di bawah sudah banyak karyawan yang bisa melayani mereka? Tanya Olivia. Iya Nona, tapi ini adalah permintaan dari istri Tuan Sanjaya sendiri. Tapi saya juga sudah mengatakan pada mereka kalau saat ini Nona Olivia sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Tapi mereka berdua tetap bersikeras untuk bisa bertemu dengan Anda, ujar sekretaris itu. Baiklah, kalau mereka memang ingin bertemu denganku, aku akan segera turun. Olivia dan Mika segera turun ke lantai bawah. Sesampainya di sana, sudah terlihat ada dua orang wanita yang sedang duduk di kursi tunggu sambil terus berbisik satu sama lain. Kenapa Mama menyuruhku untuk pulang ke Indonesia sih? Lalu apa tujuan Mama mengajakku ke tempat ini? Tanya Ririn kepada Yuni. Karena Mama sangat membutuhkan bantuanmu untuk menolong kakakmu. Kita harus bisa membuat Olivia menyukai keluarga kita, Rin. Dan untuk urusan pendidikanmu, sebaiknya kamu pindah ke universitas di Indonesia sajalah, supaya kita bisa bertemu setiap hari. Maksud Mama, Kak Olivia yang terkenal sebagai wanita cerdas dan sukses di dunia butik itu. Ya mana mungkin Kak Olivia mau dijadikan kekasih Kak Reza? Bukankah saat ini nama baik Kak Reza sudah hancur? Mama yakin kalau Olivia mempunyai perasaan lebih pada kakakmu. Buktinya dia masih tetap ingin melanjutkan kerjasamanya dengan kakakmu di saat semua pebisnis sudah mengakhiri kontrak kerja mereka. Ririn manggut-manggut mendengar penuturan dari mamanya. Baiklah, aku akan mencobanya. Kalau Kak Olivia mau menjadi istri Kak Reza, aku juga akan mendapatkan keuntungan karena menjadi adik ipar dari seorang wanita cerdas seperti Kak Olivia, sahut Ririn. Tanpa mereka sadari sendiri bahwa sejak tadi sudah ada sepasang telinga yang mendengarkan pembicaraan dua wanita berbeda usia tersebut. Dasar keluarga laknat. Kalian benar-benar serakah. Baiklah, aku akan mengikuti permainan dari kalian, gumam Olivia tersenyum jahat. Olivia terus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh kedua wanita tersebut. Setelah semua pembicaraan mereka direkam oleh Olivia di dalam otaknya, barulah Olivia mendekati mereka dan berpura-pura tidak tahu dengan apa yang mereka bicarakan. Selamat siang Nyonya Yuni. Sudah lama kita tidak bertemu ya, sapa Olivia berpura-pura. Selamat siang juga Nona Olivia. Iya, kita sudah lama sekali tidak bertemu. Tapi Nona membuat Tante terkejut loh. Nona terlihat semakin cantik, puji wanita parubaya itu. Wah, benarkah begitu Nyonya? Terima kasih untuk pujiannya. Jangan memanggil Tante dengan sebutan Nyonya ya. Panggil Tante saja supaya kita terlihat lebih akrab. Tante juga akan memanggilmu dengan sebutan Olive. Boleh kan? Iya Tante, boleh kok. Oh ya, dia siapa ya Tante? Tanya Olivia sambil mengalihkan pandangannya kepada Ririn. Kak Olivia sudah lupa denganku ya? Tanya Ririn. Memangnya kita pernah bertemu sebelumnya? Maaf ya, aku benar-benar lupa denganmu.
Tidak apa-apa kok, Kak. Mungkin Kak Olivia juga tidak terlalu memperhatikan kedatanganku 1 tahun yang lalu saat aku ke butik ini. Perkenalkan Kak, namaku Ririn, adiknya Kak Reza. Aku memang jarang pulang karena sedang menjalani pendidikan di luar negeri, ujar gadis tersebut. Ririn terlihat sangat ramah dan tak ragu untuk mengulurkan tangan kanannya kepada Olivia. Dengan terpaksa Olivia membalas uluran tangan tersebut sambil menampilkan senyum palsunya. Oh ya, mungkin saat itu aku memang kurang memperhatikan kedatanganmu. Iya Kak, tidak apa-apa. Aku senang sekali bisa pulang ke Indonesia dan bertemu dengan Kak Olivia lagi. Kakak benar-benar cantik dan keren, sama seperti yang diceritakan Kak Reza pada aku selama ini. Ririn mulai memberikan rayuan pada Olivia sesuai yang sudah mereka rencanakan. Iya, benar dengan apa yang dikatakan oleh Ririn. Nah, Olivia sangat cantik. Reza juga sering mengatakan hal ini pada tante. Bahkan dia sangat tergila-gila padamu. Oh ya? Maksud tante tergila-gila bagaimana ya? Apa Pak Reza menyukai saya? Iya nak Olive, Reza sangat menyukaimu. Bahkan dia selalu membicarakanmu setiap bersama tante. Nah Olivia, sebenarnya kedatangan kami ke sini bukan hanya ingin berbelanja saja, tapi juga ingin menyampaikan hal penting padamu. Apa kamu bisa meluangkan waktumu sebentar saja untuk kami? Tanya Yuni seraya memegang tangan Olivia dengan lembut. Olivia yang tidak suka dengan perlakuan Yuni pun segera melepaskan genggaman tangannya dan memberikan penolakan halus. Maaf tante, tapi saya tidak bisa berlama-lama di sini karena saya masih harus menemui klien saya, tolaknya. Memangnya pertemuan itu tidak bisa diundur ya? Atau kenapa kamu tidak menyuruh sekretarismu saja yang datang ke sana? Tanya Yuni yang mulai merasa kesal karena Olivia berani menolaknya. Sekali lagi mohon maaf ya. Mohon maaf tante, saya benar-benar tidak bisa. Olivia langsung berbalik dan meninggalkan dua wanita tersebut. Olivia, sombong sekali kamu, ha? Apa kamu tidak tahu siapa kami? Tanya Yuni yang sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Tante Yuni yang terhormat, tentu saja saya sangat tahu siapa kalian. Bukankah beberapa hari terakhir ini keluarga tante sedang gencar-gencarnya menjadi perbincangan publik? Olivia bertanya sekaligus memberikan sindiran keras kepada Yuni dan juga Ririn. Apa maksudmu berbicara seperti itu, ha? Tanya Yuni yang berusaha keras menahan malu karena banyak pasang mata yang melihat mereka. Oh, kenapa tante? Apa saya salah berbicara seperti itu? Bukankah tadi tante sendiri yang bertanya apakah saya tidak kenal dengan tante? Tentu saja saya kenal. Dan mungkin semua pengunjung di butik ini juga kenal dan tahu siapa tante. Yuni nampak memperhatikan sekitar. Tak lama kemudian dia pamit pada Olivia. Kalau begitu aku pamit. Aku lupa kalau mempunyai janji dengan seseorang. Ayo kita pergi dari sini, Rin. Yuni memegang tangan Ririn dan mengajaknya untuk segera meninggalkan butik. Sialan. Kenapa aku juga mendapatkan imbasnya? Bahkan wanita itu terang-terangan mempermalukanku di depan umum. Para pengunjung terus berbisik membicarakan kita. Ini sungguh memalukan. Umpat Yuni ketika mereka sudah ada di luar butik. Ririn hanya tersenyum lucu melihat kemarahan sang mama. Semenjak berita Reza tersebar, Ririn sering mendapatkan teror dan ejekan dari orang-orang. Dan kini giliran Yuni yang merasakannya. Bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum, mah? Itulah yang aku rasakan di kampus, mah. Aku sering mendapatkan ejekan dari teman-temanku. Bahkan ada yang mengirim pesan padaku hanya untuk mengejekku. Ujar Ririn yang juga sangat kesal karena mendapatkan imbas dari apa yang dilakukan oleh Reza. Sesampainya di rumah, Yuni langsung mendudukkan bokongnya di kursi dengan kasar. Udah, jangan emosi terus, Ma. Aku takut penyakit mama nanti kambuh karena sering emosi. Ririn meninggalkan mamanya di ruang tamu. Sedangkan dia langsung berjalan menuju kamarnya dan mengatakan tidak mau lagi ikut campur dengan urusan keluarga mereka. Yuni masih betah duduk di ruang tamu dengan pikiran yang terus menghantuinya. Maafkan aku, Dinda.
Aku dan suamiku sudah menjebak kamu dan suamimu. Sampai-sampai kalian mengalami kecelakaan dan harus meninggalkan Arum, anak kalian yang saat itu masih sangat kecil. Dan sekarang karena ulah anakku, Arum juga sudah menyusul kalian. Mungkin apa yang menimpa keluargaku saat ini adalah karma atas apa yang sudah kulakukan di masa lalu. Ujar Yuni berbicara sendiri. Wah. Ini apakah si Tante Yuni akan sadar ya dengan kesalahannya sendiri? Entahlah. Brak. Lamunan Yuni kembali buyar ketika dia mendengar Ririn menutup pintu kamar dengan sangat keras. Tidak. Aku tidak boleh seperti ini. Semua yang terjadi memang sudah takdir. Jadi semua ini bukan kesalahanku. Batinnya lagi. Ya, kira-kira lagi. Kirain mau sadar nih Tante Yuni. Lanjut. Yuni segera mengambil ponselnya dan menyuruh Reza untuk mendapatkan Olivia secara paksa. Wanita itu tidak ingin kehilangan harta yang sudah dijanjikan oleh suaminya. Iya, Ma, ada apa? Apa Mama sudah berhasil menjalankan misi hari ini? Tanya Reza yang sudah tidak sabar. Tidak, Za. Mama tidak bisa meluluhkan Olivia. Wanita itu justru mempermalukan Mama dan adikmu di tempat umum. Sepertinya dia bukan wanita sembarangan. Lalu kita harus bagaimana lagi, Ma? Bagaimana kalau Papa benar-benar menyumbangkan hartanya untuk panti asuhan? Tidak, Za. Semua itu tidak mungkin terjadi. Mama punya rencana lain untuk mendapatkan wanita itu. Kamu harus mengajaknya bertemu dan membuatnya tak sadarkan diri. Dengan begitu, kamu bisa menjebaknya. Pasti dia akan meminta pertanggungjawaban darimu. Saat itulah, kamu mulai memberikan pertanggungjawaban dengan cara menikahinya. Ide Mama benar-benar konyol. Kalau semuanya gagal, aku bisa dituntut dan masuk penjara, Ma. Nanti Mama ke kantormu sajalah. Mama akan bicara langsung denganmu, agar kamu tidak salah paham. Tanpa disadari sejak tadi sudah ada sepasang mata yang memperhatikan Reza. Yo, siapa lagi jika bukan Aslan? Ya, anak buah Aslan yang ditugaskan bekerja di kantor Reza sudah memasang kamera CCTV di ruang kerja Reza. CCTV itu dipasang sangat tersembunyi sehingga tidak disadari oleh Reza. Bentar, tepuk tangan dulu buat Aslan. Ini Aslan keren banget, cerdas, mantul. Kita lanjut. Aslan yang melihat rekaman CCTV itu pun merasa geram dengan rencana busuk yang akan dilakukan Reza kepada Olivia. Tangannya sudah terkepal keras dengan mengobrak-ngabrik semua yang ada di meja kerjanya. Benar-benar iblis kau, Reza. Kau benar-benar bukan manusia. Orang sepertimu sangat pantas untuk dibuat hancur dan menjadi gelandangan. Umpat Aslan dengan amarah memuncak. Tak lama kemudian Yuni sudah sampai di kantor Reza. Wanita parubaya itu langsung masuk dan membahas topik pembicaraan mereka. Jadi gimana, Ma? Apa yang harus saya lakukan? Kamu harus mengajak Olivia makan malam. Terserah kamu mau menggunakan rayuan seperti apa. Entah itu berpura-pura ingin membahas tentang proyek kerja kalian atau apalah. Setelah kamu berhasil mengajaknya makan malam, kamu harus memasukkan obat perangsang dan obat tidur agar mudah untuk menjebaknya. Sepertinya ide Mama lumayan bagus. Baiklah, aku akan mencoba menghubungi Olivia dan akan mengajaknya melakukan pertemuan nanti malam di kafe yang biasa kita datangi. Reza langsung mencari nomor Olivia dan melakukan panggilan. Setelah panggilan terhubung, pria itu terus memaksa Olivia agar bersedia menerima ajakannya. Semula Olivia menolak, namun karena Reza terus memaksa, akhirnya Olivia bersedia menerima ajakan tersebut. Setelah sambungan telepon mereka berakhir, Reza segera menutup telepon dengan wajah yang sumringah. Bagaimana, Za? Apa Olivia bersedia makan malam bersamamu? Berhasil, Ma. Aku berhasil membujuk Olivia. Nanti malam, aku akan menjalankan aksiku. Aku sudah tidak sabar untuk memiliki Olivia. Ucapnya sambil tersenyum menyeringai penuh dengan kelicikan. Bagus, Za. Kamu benar-benar pintar. Pokoknya kamu harus membuatnya kehilangan mahkota. Mama yakin dia akan meminta pertanggungjawaban darimu.
Aslan yang masih fokus melihat rekaman CCTV itu pun juga akan segera melakukan rencana untuk balik menjebak Reza balik. Dia segera menghubungi anak buahnya yang satunya untuk dimintai keterangan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh bentar dulu, jangan khawatir, nanti sore Mas Nara akan upload lagi satu kali lagi dan tentunya 50 menit lagi. Jadi untuk hari ini 100 menit Mas Nara menemani kalian. Oke, see you and ciao.